saya Abel Sudarmo. Saya adalah mahasiswa PIPI UI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2 K3L, yaitu pembahasan tentang video kecelakaan kerja. Dan pada kesempatan kali ini, saya membahas tentang kasus kecelakaan forklift. I'm Barb DeShane, investigating officer with WorkSafe BC. A worker at this veneer and lumber plant died when he was crushed by a forklift. This is what happened. Stacks of veneer had built up near the planer, so some of it needed to be moved to the long-term storage yard. Using a loader that had been converted to a forklift, a worker started to move the stacks to the storage yard. It was dark, so he may not have noticed that the frozen ground there sloped both forward and sideways. The forklift was carrying 4 stacks of veneer. The load was 10 feet high and weighed more than 14,000 pounds. This was at least 1,500 pounds more than the forklift's rated capacity. When the worker was nearly ready to unload the 4 stacks, he stopped the machine, put the transmission in neutral, and set the parking brake. With the load still raised, he exited the cab. He then went in front of the raised load, probably to place dunnage on the ground to support the veneer stacks. The forklift moved forward down the slope, crushing the worker between the raised load and the stacks of veneer on the ground. This accident could have been prevented. Do not exceed the rated capacity. Overloading affects the forklift's stability and center of gravity. This forklift was so heavily overloaded that its rear wheels were not making full contact with the ground. Don't rely on just the parking brake. This forklift's parking brake worked properly but could not hold the forklift in place. The four-wheel drive forklift had a drive shaft disc type parking brake. This type of parking or emergency brake is found on various types of mobile equipment. Unlike the parking brake on most cars, a drive shaft disc type brake doesn't act directly on the wheels, but instead stops the drive shaft from rotating. With this type of system, the wheels are not locked. A non-locked differential allows the wheels to rotate in opposite directions, even with the parking brake applied. Normally, when the parking brake is applied, the front and rear wheels counteract each other, so the forklift stays in place. For this to work, all 4 wheels need to be on the ground and have good traction. But here, the grade and excessive load caused the forklift to tilt forward so much that the rear wheels were likely off the ground and had no traction. With the front wheels able to rotate and the back wheels unable to counteract them, the forklift rolled forward, pivoting and sliding down the slope. Lower the forks to the ground before exiting the cab. Lowering the forks helps to ensure that a forklift doesn't move. Stay out of hazard areas, like the crush zone in front of a forklift. If you operate a forklift, keep within its rated capacity, and don't rely on just the parking brake. Lower the forks and keep out of the crush zone. It may save your life. Ya, dari video ini, deskripsi kasus adalah pada video tersebut menceritakan kasus kecelakaan yang disebabkan oleh forklift yang terparkir, namun operator tidak mengaktifkan rem parkir, rem roda, sehingga forklift bergerak secara liar tanpa operator. Dan juga di kasus ini forklift dalam kondisi termuat dengan muatan yang cukup berat, sehingga beban depan yang cukup berat dan roda belakang tidak mendapatkan traksi, sehingga forklift 2 roda di depan itu dapat bergerak walaupun diferensial atau gearbox sudah dikunci, namun roda forklift tidak dikunci atau tidak di handrem gitu, sehingga menabrak dan menjepit pekerja di dinding atau di tempat muatan lain ditaruh, sehingga pekerja terjepit dan meninggal dunia. Initiating cause-nya adalah
Penyebab awal, operator forklift lupa atau lalai dalam mengaktifkan rem parkir, dan juga operator forklift lalai dalam memperhatikan muatan forklift yang terparkir. Lalu peristiwanya adalah forklift bergerak tanpa operator ke arah pekerja, sehingga forklift bergerak tanpa, insidennya adalah forklift bergerak tanpa kontrol, dan akibatnya adalah pekerja terjepit antara forklift atau muatan forklift di antara forklift atau muatan forklift di muatan yang sudah ditaruh di bagian penyimpanan, sehingga pekerja meninggal akibat cedera fatal. Ya, preventif skenario-nya adalah langkah yang ada. Pada kondisi ini, langkah yang ada adalah pelatihan keselamatan operator dan prosedur standar untuk memarkirkan. Prosedur standar ini meliputi adalah menaruh muatan terlebih dahulu, lalu juga menata muatan dengan baik, sehingga forklift terparkir dengan kondisi tanpa muatan, dan juga eh, melakukan shutdown atau mematikan mesin forklift pada saat tidak digunakan. Lalu yang seharusnya ada adalah penggunaan teknologi otomatis, seperti rem otomatis ketika operator meninggalkan forklift, rem otomatis eh, langsung bekerja dengan sendirinya, dan juga alarm forklift jika forklift ditinggalkan dalam kondisi tidak aman, atau mesin masih menyala, atau forklift masih dalam muatan, dan juga dapat dipasang adalah sensor deteksi gerak di sekeliling forklift yang dapat mendeteksi pergerakan entah di depan, di belakang forklift, sehingga jika ada pekerja di sekeliling forklift, forklift dapat mendeteksi, dapat eh, membunyikan alarm atau melakukan pengereman darurat. Ya, mitigatif skenario-nya adalah mitigasi yang ada di video adalah pemisah antara area kerja antara area kerja forklift dan area pejalan kaki, sehingga forklift dan pejalan kaki tidak dalam satu area yang berdekatan, bahkan di satu area yang sama ketika forklift bekerja. Lalu seharusnya ada zona larangan masuk untuk pekerja di area kerja forklift. Seperti yang kita tahu, karena setiap tempat, setiap gudang, pabrik, atau warehouse field itu adalah pasti ada forklift, dan seharusnya dapat dipisah atau melakukan pembuatan sistem lalu lintas atau traffic forklift agar pekerja atau pejalan kaki itu dapat lebih berhati-hati dan lebih waspada ketika memang forklift sedang bekerja di areanya, begitu. Lalu root cause-nya seperti ini. Dalam faktor teknis itu adalah tidak ada fitur rem otomatis, tidak ada alarm peringatan pada forklift yang bergerak tanpa operator. Lalu faktor sistemnya adalah kurangnya desain zona kerja yang aman, dan tidak ada alat pelindung tambahan di area kerja forklift seperti steel bumper yang dapat memberhentikan forklift ketika forklift bergerak. Lalu juga faktor manusianya adalah kelalaian mengamankan forklift yang bergerak, forklift yang parkir, karena forklift yang parkir dalam kondisi muatan yang cukup berat, sehingga rem parkir juga tidak bekerja dengan baik. Lalu faktor manusia juga adalah tidak mengaktifkan rem parkir secara benar, begitu. Dan akibatnya adalah kejadian yang cukup fatal adalah pekerja meninggal akibat terjepit
forklift atau muatan forklift yang bergerak tanpa pengawasan. Saya kira sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.